Memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim proposisi, kami percaya bahwasannya generasi bangsa ini harus bisa menjadi penerus bangsa yang lebih baik dan yang lebih sukses. Dengan hanya tes talenta bawaan ini, kami percaya Dewan Juri yang terhormat bahwasannya hal ini dapat memajukan sektor sumber daya manusia dalam negara kita sendiri ini. Sehingga masalah-masalah seperti mahasiswa yang salah jurusan misalnya, ataupun mereka menyesal karena telah masuk jurusan tentu misalnya, atau sumber daya manusia yang kurang berkualitas misalnya, dapat diatasi dan tidak akan terjadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada talenta bawaan dan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Kami bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang lebih sukses tentunya, dan tentunya sumber daya manusia yang lebih maju dengan adanya pendasaran pada tes talenta bawaan ini. Masuk ke dalam poin klarifikasi, ada beberapa poin klarifikasi yang saya bawakan. Yang pertama adalah mahasiswa baru ini sendiri, di mana mahasiswa baru yang kami maksud adalah individu yang akan masuk ke dalam perguruan tinggi ataupun masuk ke dalam universitas ini dan baru menyelesaikan tahap pendidikan SMA. Klarifikasi yang kedua adalah tes talenta bawaan ini sendiri, di mana kami percaya bahwa tes talenta bawaan ini sendiri adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut, di mana kami percaya hal ini dilakukan karena setiap individu berbeda-beda, di mana mereka sangatlah unik dan mempunyai bakat masing-masing. Dan kami yakin bahwa tes talenta bawaan ini harus dilakukan tanpa ada tes akademik apapun. Yang kedua adalah tes akademik ini sendiri, di mana tes akademik yang kami maksud di sini adalah tes berupa penilaian yang didasarkan pada nilai-nilai akademik seperti yang sudah kita pelajari, seperti hasil tes MTK misalnya matematika ataupun IPA atau IPS dan lain-lainnya. Masuk ke dalam argumen, ada beberapa poin argumen yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah kenapa proposal ini dibenarkan, yang akan dibagi menjadi beberapa layer. Layer pertama adalah kenapa kami percaya bahwasannya tes akademik ini tidak bisa digunakan untuk menjadi patokan ataupun perwakilan dari sebuah kemampuan bakat individu. Kami percaya Dewan Juri yang terhormat bahwa tes akademik ini tidak bisa mewakilkan sebuah kemampuan bakat individu, di mana tes akademik ini berdasarkan pada tes-tes mata pelajaran seperti matematika misalnya, IPS, IPA dan lain-lainnya. Di mana kami percaya tidak semua orang bisa dipukul rata seperti itu. Misalnya, ada seseorang yang sangat berkekurangan dalam matematika, IPS, IPA misalnya, tapi dia sangat pandai dalam bermain alat musik. Apakah hal itu bisa diukur hanya dengan tes akademik? Kami rasa hal ini tidak bisa dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Terlebih, tes akademik mengharuskan setiap individu bisa melewati setiap tesnya, dan kami percaya hal ini sangat tidak bisa dilakukan karena kami percaya setiap individu mempunyai keunikan masing-masing. Terlebih, jika mendasarkan pada tes akademik, bukankah sangat tidak adil bagi mereka yang berkurangan dalam tes akademik tersebut, tapi mereka memiliki keunikan pada bakat mereka, misalnya bermain musik, misalnya bernyanyi, ataupun yang lainnya. Masuk ke dalam layer kedua adalah kami percaya bahwa tes akademik ini tidaklah murni. Kenapa? Karena hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena kami percaya Dewan Juri yang terhormat pasti saja ada beberapa individu yang mengisi asal pas tes misalnya karena dipaksa dan tidak mengerti apa yang mereka isi. Sehingga ini akan menghasilkan tes yang sangat tidak transparan dan tidak jujur misalnya. Dibandingkan dengan tes talenta bawaan, hal ini tidak akan terjadi, dan tes talenta bawaan akan lebih transparan dan lebih jujur. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa atau individu ini sendiri tahu apa yang ingin mereka jalankan. Mereka tahu akan diri mereka sendiri, di mana tidak ada unsur berbohong ataupun terpaksa. Di mana hal ini sangat penting kami percayai Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena hal ini dilakukan untuk menghindari kasus-kasus seperti mahasiswa yang salah jurusan misalnya, ataupun mereka yang menyesal di kemudian hari karena memasuki jurusan tertentu. Masuk ke argumen kedua, yaitu adalah konsep dari universitas ini sendiri dan dunia kerja. Kami percaya Dewan Juri yang terhormat, universitas ini adalah tempat untuk memantapkan diri, di mana masa kuliah ini atau masuk ke dalam universitas ini adalah tempat untuk memantapkan diri dan mengenalkan diri. Kenapa? Kami percaya Dewan Juri yang terhormat karena sejak awal akademik hingga akhir, yaitu dari SD sampai SMA, Dewan Juri yang terhormat diajarkan semua hal, entah itu matematika, IPS, IPA dan pelajaran lainnya, di mana individu atau mahasiswa baru ini menjadi bingung apakah mereka harus memilih jurusan A atau B. Mereka
bingung akan jurusan mana yang tepat untuk mereka. Dan mereka sendiri bingung akan bakat atau minat apa yang harusnya mereka pilih dalam jurusan ini. Di mana kami percaya Dewan Juri Terhormat, tes yang harus didasarkan ini adalah didasarkan pada tes talenta bawaan, di mana individu sendiri ini juga akan pada akhirnya mengerti apa bakat mereka, apa minat mereka, dan mereka akan enjoy dan dengan apa yang mereka pelajari. Terlebih universitas ingin lulusan yang berkualitas, sehingga jurusan-jurusan yang salah memasukkan anak-anaknya atau mahasiswanya ini tidak akan terjadi dan memiliki lulusan yang sangat berkualitas. Yang masuk ke dalam layer kedua adalah dunia kerja sendiri, di mana kami percaya universitas juga salah satu tempat yang mempersiapkan kita untuk terjun ke dunia kerja. Dengan adanya tes talenta bawaan ini, kami percaya ini akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di dunia kerja Dewan Juri Terhormat. Kenapa? Karena mereka berjalan dengan passion mereka dan tidak akan ada kasus seperti bingung kerja atau menjadi pengangguran karena tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Di mana konsep dari enjoyable juga akan terjadi di sisi kami, di mana mahasiswa baru hanya akan mempelajari apa yang mereka suka dan mereka akan menikmatinya. Masuk ke dalam layer ketiga dan yang terakhir adalah cara kami menerapkan tes talenta bawaan ini sendiri, di mana kami percaya tes talenta bawaan yang akan diterapkan seperti melakukan tes secara survei, kuesioner, ataupun interview dengan mahasiswa-mahasiswa baru ini sendiri, di mana tentang apa yang mahasiswa atau individu ini sukai, tentang apa talenta mereka, planning mereka ke depannya bagaimana, sehingga terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas Dewan Juri Terhormat di masa yang akan mendatang. Dan ide-ide, konsep dari enjoyable ini sendiri akan terjadi, sehingga kasus salah jurusan akan berkurang di universitas ini sendiri. Jadi kami percaya bahwasannya tes talenta bawaan ini sangat adalah perlunya didasarkan dan tidak perlu ada tes akademik atau hasil akademik ini sekalipun. Dan sampai akhir perdebatan ini Dewan Juri Terhormat, kami percaya bahwasannya kami harus mendukung mosi ini. Terima kasih.